Hari ini, pembahasan tentang Timur Tengah sering disederhanakan. Angka, grafis, ledakan. Informasi itu penting, tetapi tidak cukup. Konflik modern tidak hanya tentang apa yang meledak, tidak hanya tentang rudal yang ditembakkan, tidak hanya tentang siapa yang menembak lebih dulu. Dalam analisis strategis, konflik dibaca dari perubahan perilaku, dari perhitungan, dari pola keputusan yang dibuat aktor negara ketika menghadapi tekanan. Beberapa hari terakhir menunjukkan perubahan perhitungan yang jelas, tidak dramatis, tidak emosional, tetapi sistematis. Tanda-tanda terlihat dalam tindakan, komunikasi, dan penempatan aset. Pesan tersampaikan tanpa kata-kata, dengan cara yang dihitung. Ini bukan tentang siapa lebih agresif, ini tentang siapa berhasil memaksa lawan berpikir ulang. Ini adalah pembukaan yang penting, karena perhitungan menentukan konsekuensi, dan konsekuensi menentukan keseimbangan regional. Konteks selalu penting. Eskalasi ini tidak muncul begitu saja dan tidak dimulai dari Iran. Dalam periode sebelumnya, kepentingan strategis Iran terkena serangan. Beberapa bersifat langsung, beberapa tidak langsung. Semua memiliki efek nyata pada postur keamanan nasional. Dari perspektif Iran, setiap insiden bukan sekadar gangguan. Ia adalah pelanggaran terhadap garis deterrence yang selama bertahun-tahun dijaga rapuh. Dalam doktrin keamanan Iran, diam bukan netralitas. Diam adalah kerentanan. Tidak merespons dapat dianggap sebagai kelemahan, dan kelemahan mengundang serangan berikutnya. Namun, merespons secara berlebihan juga berisiko. Konflik terbuka berskala regional dapat menghancurkan stabilitas internal dan regional. Tidak menguntungkan siapapun. Pilihan Iran adalah respons yang dihitung, terbatas, terukur, namun bermakna. Tidak untuk propaganda, tidak untuk menunjukkan dominasi, tetapi untuk memperbaiki perhitungan lawan. Iran sering digambarkan sebagai aktor emosional, tidak rasional, impulsif. Data perilaku jangka panjang menunjukkan hal berbeda. Dalam banyak krisis, Iran menahan diri, mengamati lawan, mengukur tekanan internasional, menganalisis risiko jangka panjang, baru kemudian bertindak. Ini bukan perilaku impulsif, ini perilaku kalkulatif. Respons jarang dirancang untuk menciptakan kerusakan maksimal. Tujuan utama adalah mengirim pesan kepada lawan, kepada sekutu, kepada komunitas internasional. Pesan itu bisa bersifat teknis, simbolis, atau strategis. Kunci analisis, pahami motivasi, bukan sekadar tindakan. Setiap langkah Iran adalah bagian dari strategi yang lebih luas, bukan reaksi spontan, bukan ledakan emosi. Ini penting untuk memahami pergeseran keseimbangan regional. Dalam kerangka ini muncul nama Fatah II. Publik langsung fokus pada istilah teknis, hipersonik, kecepatan ekstrem, manuver fase terminal, tingkat intersepsi yang rendah. Media menyoroti angka, kecepatan, dan kemampuan manuver. Visual dan headline menekankan teknologi baru. Bagi analis, fokusnya berbeda. Pertanyaan utama bukan kecepatan, bukan performa teknis semata. Pertanyaannya, mengapa Fatah II diperlihatkan sekarang? Mengapa di tengah tekanan regional yang meningkat? Mengapa dengan eksposur publik tinggi, termasuk melalui media resmi dan sumber intelijen yang bisa diakses global? Mengapa waktu dan konteks ini dipilih, bukan sebelumnya? Ini bukan kebetulan. Dalam analisis pertahanan, klaim kemampuan memiliki efek nyata, bahkan sebelum verifikasi independen selesai. Hanya dengan menyebarkan informasi awal, dampak strategisnya langsung terasa. Lawan dipaksa memperbarui skenario terburuk. Simulasi pertahanan diperbarui. Anggaran dikaji ulang. Postur militer dan kesiapan personel diperhitungkan kembali. Keputusan politik
dan jalur diplomatik ikut terpengaruh. Semua ini terjadi tanpa satu peluru ditembakkan, tanpa satu ledakan pun terjadi. Fatah II bukan sekadar rudal. Setiap elemen senjata ini adalah pesan, bentuknya, kemampuannya, waktu pengumumannya, bahkan retorika yang menyertai. Semua dimaksudkan untuk memengaruhi persepsi lawan. Dalam logika ini, Iran tidak perlu membuktikan efektivitas penuh, tidak perlu menembakkan semua senjatanya. Cukup membuat lawan tidak bisa lagi mengabaikannya. Setiap keputusan militer Israel atau Amerika Serikat terhadap Iran kini harus mempertimbangkan skenario yang lebih kompleks. Bukan hanya kemampuan teknis rudal, bukan hanya jumlah intersepsi yang berhasil, tetapi konsekuensi jangka panjang dari setiap aksi. Tekanan terhadap lawan tidak selalu bersifat kinetik. Bisa berupa redistribusi sumber daya militer, bisa berupa perubahan alokasi anggaran pertahanan, bisa berupa kesadaran akan risiko politik dan psikologis. Dari perspektif Iran, ini adalah bentuk komunikasi strategis, bukan agresi secara langsung, bukan deklarasi perang, tetapi penegasan posisi. Fatah II memperlihatkan bahwa kemampuan modern dapat berfungsi sebagai alat diplomasi terselubung. Kemunculan senjata ini memaksa lawan berpikir ulang, tidak hanya tentang kemampuan menghancurkan, tetapi tentang bagaimana setiap tindakan mereka akan dibaca dan dihitung ulang. Setiap manuver, setiap serangan potensial, setiap tekanan militer kini memiliki risiko tambahan. Ini adalah inti dari perang perhitungan. Pesan tersampaikan tanpa tembakan, tanpa korban baru, dan yang terpenting, dampaknya langsung terasa di postur dan perilaku lawan. Dalam analisis jangka panjang, Fatah II mengubah persepsi risiko. Bukan sekadar menambah inventaris militer Iran, bukan sekadar angka baru di peta ancaman, tetapi alat untuk memengaruhi keputusan politik dan strategi militer pihak lain. Ketika lawan mulai mempertimbangkan skenario terburuk, mereka juga mulai mempertimbangkan biaya kemanusiaan, biaya sosial, biaya logistik, biaya psikologis. Ini semua terjadi sebelum satu rudal ditembakkan. Setiap elemen Fatah II adalah sinyal. Bentuk, kemampuan, dan konteks pengumumannya mengirim pesan tersendiri. Pesan bahwa setiap serangan terhadap Iran kini harus dipikirkan dua kali. Dan pesan ini bukan retorika. Ini perhitungan strategi yang nyata. Iran melalui Fatah II menunjukkan satu prinsip penting dalam konflik modern. Kemampuan militer adalah alat komunikasi, bukan hanya alat destruksi, bukan sekadar senjata, tetapi instrumen yang mengubah persepsi dan perhitungan lawan. Penting membedakan kemampuan dan niat. Iran menunjukkan kemampuan, ia tidak menyatakan niat menghancurkan. Ini inti deterrence modern, bukan tentang menyerang lebih dulu, tetapi membuat setiap serangan terhadap diri sendiri menjadi mahal. Secara militer, secara politik, secara sosial, Fatah II adalah alat komunikasi strategis, menyampaikan konsekuensi bagi pihak yang menyerang, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk sensasi. Pesan ini jelas bagi analis, tetapi mungkin tidak terlihat bagi publik biasa. Israel memiliki sistem pertahanan udara canggih. Intersepsi berhasil, infrastruktur tetap berjalan. Negara tidak lumpuh, namun bertahan bukan berarti tidak tertekan. Setiap intersepsi membutuhkan biaya besar, logistik, personel, finansial. Tekanan psikologis terhadap masyarakat sipil juga nyata. Sirene yang terus berbunyi, sekolah dan aktivitas ekonomi terganggu, rasa aman menurun. Dari sudut pandang Iran, pesan ini strategis. Serangan terhadap Iran akan menciptakan beban jangka panjang. Bukan hanya pada militer Israel, tetapi pada masyarakat luas. Efek ini jarang terlihat pada peta militer, tetapi terasa di kehidupan nyata.
Analisis tidak lengkap tanpa mengakui dampak kemanusiaan warga sipil di Iran, warga sipil di Israel, anak-anak, keluarga, pekerja. Mereka menanggung konsekuensi paling awal. Sistem pertahanan bisa mencegat rudal, tidak bisa mencegah trauma, tidak bisa mencegah disrupsi sosial, tidak bisa menghapus rasa takut. Dalam konflik modern, biaya kemanusiaan muncul jauh sebelum biaya politik atau militer. Setiap hari, eskalasi berlangsung, dampak manusia meningkat. Ini harus menjadi bagian dari analisis strategi yang matang. Klaim tentang target bernilai tinggi, termasuk Benjamin Netanyahu, sering dibaca publik dari sisi benar atau salah. Bagi analis, fokusnya berbeda. Klaim semacam ini adalah tekanan psikologis, terutama terhadap elit politik. Ia memengaruhi persepsi keamanan, stabilitas politik, proses pengambilan keputusan. Bahkan, tanpa konfirmasi penuh, klaim tetap efektif, alat non-kinetik dalam perang modern. Tekanan psikologis sering lebih berpengaruh daripada kerusakan fisik skala besar. Peran Amerika Serikat tetap sentral. Washington adalah kekuatan dominan. Dukungan militernya signifikan. Pengaruh politiknya luas. Tetapi, dominasi membawa konsekuensi. Setiap eskalasi meningkatkan risiko keterlibatan lebih dalam. Setiap dukungan mempersempit ruang diplomasi. Setiap konflik regional membawa implikasi global. Kritik strategis muncul di sini. Pendekatan ofensif tanpa jalur deeskalasi meningkatkan ketidakstabilan. Ironisnya, respons Iran yang terukur memberi ruang bagi Washington menahan eskalasi lebih jauh. Di luar poros Barat, persepsi berbeda. Banyak negara membaca tindakan Iran sebagai respons defensif, bukan agresi sepihak. Legitimasi naratif menentukan dukungan politik, menentukan isolasi atau keterlibatan. Dalam fase ini, Iran relatif berhasil menghindari stigma sebagai pihak yang menyerang tanpa sebab. Ini penting dalam membentuk keseimbangan diplomatik. Kesimpulan utama jelas, Iran bertindak dengan perhitungan, Israel menghadapi tekanan berkelanjutan, Amerika Serikat dihadapkan pada dilema eskalasi, warga sipil menanggung biaya paling awal. Fatah II bukan solusi, bukan deklarasi perang, tetapi sinyal perubahan keseimbangan. Pesan, perhitungan lama tidak sepenuhnya berlaku. Postur regional berubah perlahan, konsekuensi nyata terasa di masyarakat sipil. Pertanyaan ke depan bukan siapa terkuat, bukan siapa menyerang lebih cepat. Pertanyaannya, apakah semua pihak mulai menghitung ulang batas? Apakah biaya kemanusiaan akhirnya memaksa pendekatan hati-hati? Analisis ini tidak membenarkan kekerasan. Ia bertujuan memahami sebelum eskalasi berikutnya terjadi. Kegagalan memahami lebih berbahaya daripada kegagalan bertindak. Jika kamu ingin ruang analisis rasional seperti ini tetap ada, dukung channel ini, bukan untuk sensasi, bukan untuk propaganda, tetapi untuk memahami dunia sebagaimana adanya. Disclaimer tetap berlaku. Analisis berbasis sumber terbuka. Situasi dapat berubah cepat. Beberapa klaim masih menunggu verifikasi independen. Konten ini edukatif dan analitis.